di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam tindakan. Strategi dalam tindakan adalah suatu pendekatan atau cara berpikir di mana perencanaan strategis tidak hanya berhenti pada ide atau rencana di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Dalam kata lain, strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya melibatkan pengambilan keputusan besar, alokasi sumber daya, dan arah organisasi atau individu. Tindakannya berarti strategi tersebut telah diterapkan, dijalankan, dan dilaksanakan dalam bentuk nyata, bukan hanya rencana abstrak. Dan ada karakteristik manajemen strategi menurut Rahmat 2014-143. Kategori strategi terdiri dari strategi alternatif yang dapat dikejar oleh perusahaan. Bisnis dapat sangat beresiko jika mengambil beberapa strategi resiko sekaligus. Jadi, sumber daya yang terbatas dan prioritas harus diprioritaskan. Karakteristik manajemen strategi. Yang pertama yaitu strategi integrasi. Integrasi vertikal memungkinkan sebuah perusahaan mengontrol distributor, pemasok atau supplier, dan pesaing. Yang kedua, analisis intensif terdiri dari analisis strategi untuk produk dan pasar. Bisa digunakan saat membangun strategi untuk menjual produk baru di pasar yang ada atau baru. Pengembangan produk, pengembangan pasar, dan penetrasi pasar adalah strategi intensif yang digunakan untuk meningkatkan posisi kompetitif suatu perusahaan dengan produk yang sudah ada. Yang ketiga yaitu diversifikasi adalah strategi di mana perusahaan memasuki pasar baru atau mengembangkan produk baru yang tidak memiliki kaitan langsung dengan produk atau pasar yang sudah ada. Yang keempat, penciutan, defensi, dan likuidasi adalah semua contoh dari strategi perusahaan defensi. Penciutan terjadi ketika perusahaan melakukan pengelompokan ulang. Ini terjadi ketika perusahaan mengurangi biaya dan aset mereka untuk mengimbangi penurunan penjualan dan keuntungan. Selanjutnya yaitu tingkatan-tingkatan strategi. Pertama, tingkatan perusahaan atau corporate level. Tingkatan tertinggi yang menentukan arah umum perusahaan seperti visi, misi, tujuan, diverifikasi bisnis, alokasi sumber daya, dan pengambilan risiko oleh eksekutif puncak. Yang kedua yaitu tingkatan fungsional atau functional level. Fokus pada strategi di masing-masing departemen seperti pemasaran, produksi, keuangan untuk mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu tingkatan operasional atau operational level. Tingkat pelaksanaan sehari-hari bertanggung jawab atas penerapan rencana, mengatur proses, manajemen tim, dan pengambilan kualitas. Strategi intensif yang pertama itu adalah penetrasi pasar. Jadi, penetrasi pasar adalah salah satu strategi pertumbuhan di mana perusahaan berfokus pada upaya untuk meningkatkan pasar produk atau jasa yang sudah ada di pasar yang sama. Strategi ini tidak melibatkan perluasan produk baru atau masuk ke dalam pasar baru, tetapi berusaha untuk lebih mendalam di pasar yang sudah ada. Berikut beberapa contoh taktik yang digunakan dalam strategi penetrasi pasar. Pertama ini adalah penerapan harga rendah besar. Kedua adalah promosi dan pemasaran. Ketiga ada peningkatan distribusi. 4. Meningkatkan kualitas dan layanan. 5. Ekspansi geografis. Keenam ada inovasi produk atau fitur. Dan ketujuh ada program loyaltis kepada pelanggan. Strategi intensif. Yang B itu ada pengembangan pasar atau market development, melibatkan upaya untuk mempromosikan produk atau jasa yang sudah ada ke wilayah geografis baru atau segmen pasar yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Beberapa panduan mengenai kapan pengembangan pasar dapat menjadi strategi yang efektif. Yang pertama itu ada saturasi pasar saat ini. Yang B, ketertarikan pasar baru. Yang C, keunggulan bersaing. Yang D, kesesuaian produk. Yang E, resiko diferensifikasi. Yang F, ada pengembangan distribusi. Yang G, ada pasar dengan pertumbuhan cepat. Yang H, ada komitmen pada riset pasar. Yang I, ada kemampuan finansial. Yang J, dukungan sumber daya. C. Pengembangan produk. Strategi untuk memperbarui atau memodifikasi produk yang sudah ada guna meningkatkan penjualan dan nilai pelanggan melalui inovasi dalam desain, fitur, atau produk itu sendiri. 4 panduan untuk menerapkan strategi pengembangan produk secara efektif. Yang pertama yaitu pahami secara
Mendalam, lakukan riset, pasar, analisis tren, dan kumpulkan umpan balik untuk memahami kebutuhan preferensi dan masalah pelanggan. Yang kedua yaitu analisis pesaing dan tren industri. Pelajari posisi produk dibandingkan pesaing, serta ikuti perkembangan tren dan perubahan permintaan agar produk tetap relevan dan kompetitif. Yang ketiga yaitu inovasi bernilai tambah. Fokus pada inovasi yang memberi manfaat lebih atau desain menarik untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang keempat yaitu perencanaan R&D yang matang, siapkan rencana riset dan pengembangan yang jelas, alokasikan sumber daya dengan tepat, bentuk tim yang kompeten, dan atur jadwal serta strategi untuk mengatasi hambatan. Kesimpulan dari materi ini adalah strategi dalam tindakan berarti bahwa perencanaan strategi harus diikuti dengan pelaksanaan yang nyata dan terarah. Sebuah strategi tidak akan berhasil jika hanya pada proses atau tahapan perencanaan. Diperlukan langkah-langkah konkret, pengorganisasian sumber daya, beserta pengawas yang berkelanjutan agar strategi tersebut berhasil mencapai tujuan. Selain itu, strategi juga harus fleksibel agar bisa menyesuaikan diri dengan perusahaan kondisi di lapangan. Nah,